tempatnya. Cornerstone Impact, kabar baik selamanya. God News datang kini, berita sukacita. Transformasi ini mengubah hidup kita. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita kembali boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Mari saya mengajak kita membuka Alkitab di dalam Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai ayat 15. Galatia 5 ayat 13 sampai 15, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 15, tapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh membaca firman-Mu. Dan pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, berikan hikmat daripada-Mu Tuhan, supaya apa yang Dia sampaikan sungguh menjadi pedoman hidup kami semua, pengajaran bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini saya memberikan tema yaitu dibelenggu kebebasan. Dibelenggu kebebasan. Tentu kita bertanya, kenapa kok yang namanya kebebasan kok ada dibelenggu oleh kebebasan? Kemarin ada berita heboh di Indonesia, saya pikir juga termasuk dunia, karena ada seorang wanita yang bernama Jessica Kumala Wongso. 8 tahun yang lalu, dia itu dituduh membunuh temannya di sebuah kafe, yaitu kasih minum kopi yang berisi sianida. Dia dihukum 8 tahun, mestinya 20 tahun. Jadi kemarin tahun ke-8 dia dibebaskan. Ya, dibebaskan dengan syarat, maksudnya dibebaskan dia akan lapor, tapi dia sudah bebas. Itu Jessica Kumala Wongso. Dunia heboh sebab banyak orang yang menganggap ini suatu suatu pengadilan yang tidak adil. Orang yang seakan-akan tidak bersalah tapi dihukum gitu. Ya. Nah, dia bebas, tentunya ini merupakan keinginan dia dan semua orang merasa senang. Yang artinya apa? Setiap orang ingin hidup bebas, tidak mau diatur. Ya. Kita tidak mau diatur oleh orang lain. Para remaja, para pemuda tidak mau diatur oleh orang tua mereka. Mereka mau hidup bebas. Maka tidak heran anak-anak pemuda di sini, mereka itu pilih tinggal di luar. Karena mereka ingin bebas, ingin hidup bebas, dia rasa dia terikat, dia rasa terkurung dan sebagainya. Ini konsep orang Amerika. Seekor burung dalam sangkar emas pun, dia merasa, kalau dia bisa merasakan seperti manusia, dia merasa tidak nyaman walaupun sangkarnya
terbuat dari emas, tetap dia berada dalam kurungan. Jika sangkarnya terbuka lebar, pasti ia akan terbang pergi. Bahkan bisa jadi tidak kembali lagi. Demikian juga kita semua saudara, kita pengen bebas, termasuk umat manusia pada ciptaan pertama. Ketika Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, tempat yang indah, tempat yang serba cukup. Dan manusia yang ditempatkan di Taman Eden itu juga tidak merasa puas. Karena dia menganggap ada satu larangan. Apalagi iblis menggoda mereka. Gak mungkinlah, pasti ada rahasianya. Mengapa kalian tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat itu? Jangan diikat oleh peraturan ini. Engkau bebas. Nah, mereka mau bebas, mereka mau lebih hebat dan sebagainya. Akhirnya mereka kebablasan, jatuh dalam dosa. Dan benar-benar sekarang mereka manusia itu terikat dan dikuasai oleh dosa. Nah saudara, puji Tuhan, Allah itu Maha Kasih, Dia utus anaknya Yesus menyelamatkan umat manusia. Sehingga manusia yang terikat dosa kalau percaya pada Tuhan akan mendapatkan keselamatan itu. Galatia 5 ayat 13 sampai 15 tadi yang kita baca, dikatakan, saudara-saudara, memang kamu dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Maka sebelumnya Paulus berkata dalam Galatia 5 ayat 1, kalau kita kembali ke Galatia 5 ayat 1 dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Dikatakan, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita sudah tidak lagi dikuasai oleh iblis, tidak lagi dikuasai oleh dosa. Berdiri teguh, sudah bebas. Paulus menegaskan di sini, kita semua sudah dimerdekakan dari apa? Dari kuasa dosa. Melalui apa? Melalui penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan sebagai orang yang merdeka, orang yang bebas, kita bisa bersuka cita. Ada senyum. Saya melihat di layar kaca, di layar TV, itu Jessica senyum dia. Ya. Saudara dikasih Tuhan, berarti kemerdekaan, kebebasan itu merupakan harapan dari setiap orang. Roma 6:18 mencatat, dikatakan, kamu, kita sekalian, telah dimerdekakan dari dosa. Tapi bukan berarti sesuka hatinya kita justru menjadi hamba kebenaran. Lepas dari dosa menjadi hamba kebenaran. Jadi artinya dulu kita adalah hamba dosa, ayat 17. Dan diperbudak oleh dosa. Kita terikat oleh dosa. Melakukan pencemaran, melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Di situ ada dendam, ada kemarahan, ada apalagi, ada benci, ada pikiran-pikiran yang jahat. Semuanya terkumpul dalam hidup kita yang dulu, tetapi kita sudah dibebaskan. Tidak lagi berdosa, sehingga kita menjadi hamba kebenaran. Sekarang berubah. Karena kita hamba kebenaran, maka kita mesti ikut lakukan yang benar, penuh kasih, memperhatikan orang, membantu, dan sebagainya. Dan orang-orang yang demikian yang akan memperoleh hidup yang kekal, saudara.
Kita mencatat manusia, saya dan kita semuanya diberikan kehendak bebas, tidak dipaksa. Tidak dipaksa. Apa itu kehendak bebas? Kehendak bebas adalah suatu kemampuan untuk berbuat baik dan juga kemampuan untuk tidak berbuat dosa. Jadi itu merupakan kemampuan, kehendak bebas. Kehendak bebas dipakai dengan cara yang salah, maka akan menghasilkan kebablasan. Itu sebabnya ketika kita memiliki kehendak bebas, kita harus pakai sesuai dengan kebenaran. Kita mempunyai kekuatan untuk melakukan yang baik. Dan kita juga mempunyai kekuatan untuk tidak melakukan yang jahat. Oh saudara, itu manusia yang mau bersandar kepada Tuhan, mau taat pada Tuhan, mau setia pada Tuhan. Waktu kita telah dipanggil untuk merdeka, bukan berarti kita mendapatkan surat izin untuk berbuat dosa seenaknya, bukan. Bukan berarti kita dapat surat izin itu, tapi kita mendapat satu hak untuk bebas dari kuasa iblis. Tidak lagi dikuasai oleh iblis. Di sini dikatakan kita mesti menjadi orang yang tadinya melayani iblis, sekarang melayani Tuhan. Ya. Saudara, contoh tadi wanita yang bebas itu, dia tidak bisa sesuka hati. Dia masih wajib lapor. Dan dia tidak boleh mengulang lagi perbuatan. Artinya kalau dikatakan bukan dia yang perbuat, maka dia tidak boleh mengulang, dia tidak boleh melanggar peraturan yang berhubungan dengan negara, termasuk misalnya kena tilang dan sebagainya, maka dia bisa dimasukkan kembali dalam penjara. Jadi bukan berarti kalau sudah bebas sesuka hati. Kalau kita misalnya ada acara retreat, ada acara tour dan sebagainya, dikatakan sekarang sesudah shopping, makan, diberikan acara bebas. Acara bebas yang dimaksud bukan sesuka hati lakukan apa saja. Tapi acara bebas yang ada peraturannya, bebas yang terikat. Ada 3 hal sebagai petunjuk kita untuk kita menjadi orang yang bebas dan tidak dibelenggu oleh kebebasan. Karena ada banyak orang yang sudah menikmati kebebasan, dia lupa diri. Oh, saya sudah bebas, saya sudah percaya pada Tuhan kok. Saya sudah diselamatkan, suka-suka hati. Bukan, tidak bisa demikian. Itu artinya kita dibelenggu oleh kebebasan. Karena kita sudah dibebaskan, kita pikir sudah aman, maka kita merasa Tuhan itu tidak akan menghukum kita lagi. Poin pertama, saudara, saya catat di sini, kebebasan bukan berarti bebas buat dosa. Bukan berarti suka-suka. Nah, saudara, kebebasan mesti lebih membuat kita lebih mencintai Tuhan, lebih mengasihi Tuhan. Mari kita buka 1 Korintus 10. 1 Korintus 10, saya akan bacakan ayat 23 dan 24. 1 Korintus 10, 23 dan 24, demikian firman Tuhan. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Jadi segala sesuatu diperbolehkan,
Apalagi kita hidup di dalam Tuhan bebas. Ada orang katakan, saya boleh kok makan enak. Duitku sendiri, ya. Saya kerja sendiri, mulutku sendiri. Saya mau makan apa aja, boleh. Boleh gak? Boleh. Siapa bilang gak boleh? Ya. Boleh gak? Boleh aja. Tapi kan ada resikonya gitu, ya. Saya kan boleh makan barbecue hari ini Korea, besok mungkin yang Jepang, lusa yang Amerika dan sebagainya. Boleh gak? Boleh. Siapa yang melarang? Hari ini gak ada yang melarang. Yang penting mau bayar gitu. Tapi apa gunanya? Ada banyak hal yang benar, tapi gak ada gunanya. Ada banyak hal yang boleh kita lakukan, tapi gak ada maknanya. Maknanya maka akan mencelakakan kita. Mulut kita punya kita sendiri. Kita bebas ngomong apa saja. Ada yang melarang gak? Gak ada yang melarang. Boleh gak? Boleh. Tapi kalau salah ngomong, resikonya ada. Ya. Kita punya kebebasan. Tapi kebebasan yang sesungguhnya adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang tidak bertanggung jawab itu berarti kebebasan yang seperti orang hutan, gitu ya. Binatang yang di hutan, raja hutan, dia punya kebebasan, gak tanggung jawab, siapa aja bisa digigit gitu. Bisa diterkam, bisa dihancurkan. Saudara yang dikasih Tuhan, kebebasan itu juga mencakup kedewasaan. Orang dewasa yang bisa menilai kebebasan itu. Bebas bergaul. Bebas punya teman. Tapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Dia tidak kebablasan. Ya. 1 Petrus 2 ayat 16 berbunyi demikian. Hiduplah sebagai orang yang bagaimana? Orang yang merdeka. Orang yang merdeka itu bagaimana? Di sini dikatakan bukan seperti yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Merdeka dan tunduk kepada Allah. Merdeka, bebas, tapi taat kepada Tuhan. Kita hidup di dunia diberikan kebebasan, tapi mesti taat pada firman Tuhan. Ada aturannya. Yang kedua saya catat di sini, kebebasan harus diimbangi dengan tanggung jawab. Ya. Mempergunakan tanggung jawab dan harus bijaksana. Ada hal yang boleh dan tidak boleh. Perlu kita sebagai orang yang merdeka memperhatikan dengan baik. Minuman keras, boleh minum enggak? Oh, sekali lagi uang sendiri. Judi, uang sendiri ya. Kehidupan pergaulan bebas, dugem dan sebagainya. Uang sendiri, badan sendiri. Yang boleh belum tentu benar, di sini katakan tadi, ayat tadi. Orang Kristen boleh bebas, tidak terikat, tapi tidak semua benar. Maka dia perlu perhatikan, perlu bijaksana, perlu mengatur, ya. Perlu bertanggung jawab, diceritakan, ya. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Tuhan. Bertanggung jawab pada Tuhan sepenuhnya, tidak bisa diubah. Itu kebebasan. Ya. Hari ini banyak orang mencari kebebasan. Kalau bisa lakukan kejahatan,
tapi gak diapa-apain. Korupsi, tapi gak dihukum. Dihukum pun paling 3 tahun. Saudara bayangkan orang yang korupsi itu triliunan dihukum 3 tahun. Duitnya banyak loh sisanya, saudara. Sayang itu Jessica 8 tahun dia gak dapat uang apa-apa ya. Kalau dia korupsi masih ada sisa banyak uang. Nah saudara yang saya kasih sama Tuhan, tapi apakah itu orang percaya yang sejati seperti itu? Tidak. Orang percaya tidak diajarkan demikian. Paulus mengatakan bahwa dia di penjara bukan karena kesalahan dia. Dia di penjara justru karena mengabarkan firman Tuhan. Satu kehormatan saudara. Ya. Dia di penjara, ditangkap, dituduh, tapi bukan karena perbuatan dia. Luar biasa Rasul Paulus itu. Tapi akhirnya dia boleh bebas kan ya. Walaupun di akhir riwayat hidupnya dia harus mati. Tapi itu semuanya adalah dalam usaha mengabarkan firman Tuhan, bukan melakukan kejahatan. Yang ketiga saudara, kebebasan yang sejati, yaitu melayani. Kebebasan yang sejati itu sesungguhnya adalah melayani. Melayani dengan kasih. Melayani dengan kasih itu tanpa batas. Melayani tanpa kasih itu tanpa melihat siapa orangnya. Jadi ketika kita melayani dengan kasih, maka kita tidak lagi, oh dia karena saya kenal, dia karena family, dia karena temanku baik sama dia, jadi saya melayani. Lalu kalau ada teman kita musuhan sama dia, oh enggak lagi dilayani. Bukan demikian gitu. Melayani terbuka buat semua. Itu sebabnya kalau kita adalah orang Kristen yang dewasa, yang sejati, teman kita punya musuh, kita gak ikut-ikut musuh gitu. Karena kita orang percaya, bagaimana kita bisa men-share firman Tuhan kepada mereka? Cobalah kamu datang ke gereja, hari Minggu datang ya, kami ada acara ini, ada acara itu. Mana mau mereka datang, kenapa? Karena kita aja seperti teman kita itu yang banyak musuhnya misalnya gitu. Jadi mereka melihat contoh daripada kita. Itu sebabnya kita mesti berbeda. Maka dikatakan sebagai orang percaya hidupnya itu berbeda. Berbeda dari yang lainnya. Saudara, waktu Daud bermusuhan dengan Saul, kenapa bisa bermusuhan saudara? Daud itu kan ceritanya Daud itu mengalahkan Goliat. Lalu ibu-ibu di luar sana provokasi, mereka nyanyi. Ya, nyanyinya, notnya saya gak tahu gimana, pokoknya mereka nyanyi Saul mengalahkan beribu-ribu orang. Senang dong ya, Saul yang dengar, mungkin kepalanya besar, senang, beribu-ribu orang. Tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa, emosi dia mendengar itu. Daud karena pintar main kecapi, dia juga selalu menghibur di kerajaan. Ibaratnya kalau ada penyanyi terkenal sekarang yang nyanyi di istana presiden dia, ya, istana raja, dia nyanyi, main kecapi. Nah, jadi karena provokasi dari ibu-ibu itu, karena Daud berhasil mengalahkan Goliat, maka Saul marah. Sehingga dia ambil kesempatan mau membunuh si Daud. Alkitab mencatat suatu hari ketika Daud sedang main kecapi, dilemparlah tombak itu ke arah Daud. Tidak kena, tapi hampir kena. Dan mulai saat itu Daud sudah merasa tidak aman lagi. Dia lari
Lari sana, lari sini, sembunyi, dikejar terus oleh Saul. Naik ke gunung, ke lembah, dikejar terus oleh Saul. Sampai Saul itu merasa capek kejar dia. Walaupun dia ada pasukan. Sampai dia tertidur. Daud lihat dia tertidur. Daud sebenarnya membunuh dia bisa, tapi dia tidak lakukan. Dia hanya gunting di puncak jubahnya saja gitu. Itu yang Daud lakukan karena dia menghargai orang yang diurapi oleh Tuhan. Nah, pagi-paginya Daud menjerit, "Ayah!" Kenapa dia panggil ayah? Karena waktu Daud mengalahkan Goliat, ada janji daripada Saul, siapa yang mengalahkan Goliat, anak perempuannya akan dinikahkan kepada Daud. Maka Daud adalah menantunya Saul, maka dia panggil ayah. Maksudnya jangan lagi ya kejar-kejar aku, kalau kemarin aku mau membunuh engkau, bisa lihat puncak jubahmu ini saya potong dikit dulu. Tapi tidak berhenti sampai situ, tetap aja dikejar karena begitu dendam. Nah, satu hal yang saya mau jelaskan buat kita tentang kebebasan sejati yang dilakukan oleh Daud adalah Daud itu punya teman baik yaitu anaknya Saul, namanya Yonatan. Singkat cerita, Yonatan sudah meninggal, Daud sudah jadi raja, Saul sudah meninggal. Kemudian Yonatan punya seorang anak namanya Mephiboset. Kakinya itu pincang, artinya dia cacat. Biasanya kalau di kerajaan, itu raja yang nakal, yang musuh, sekarang raja baru naik tahta, maka segenap famili raja itu akan dibunuh atau tangkap paling sedikit. Tapi Daud tidak berbuat demikian karena dia sahabat baik dengan anaknya Saul, namanya Yonatan itu. Maka dia panggil Mephiboset itu, ya, satu meja dengan dia, merawatnya. Itu yang dilakukan oleh Daud. Jadi dia punya kebebasan sebenarnya untuk melenyapkan keluarga Saul itu. Tapi dia tidak lakukan. Dia tidak pakai kebebasannya itu. Justru dia balikkan. Dia mengasihi keluarga musuhnya itu. Saudara, Daud tidak mau dibelenggu oleh kebebasan. Kita juga demikian, saudara. Hari ini kita sudah bebas, kita sudah tidak terikat lagi oleh kuasa dosa, kita mau lakukan apa saja, Tuhan sudah selamatkan pada kita semuanya, kita bisa lakukan, tapi perlu kita ingat bahwa jangan kebablasan, kita tetap adalah hamba kebenaran. Hamba kebenaran. Kita tidak dikuasai oleh dosa, tapi tetap harus hamba daripada kebenaran. Hamba kebenaran adalah orang yang taat pada firman Tuhan, taat pada Kristus Yesus, taat pada perintahnya, taat pada pengajarannya. Paling sedikit kita contoh dia. Yesus mengampuni, kita mengampuni. Yesus mengasihi, kita harus belajar mengasihi. Yesus menolong, kita juga belajar menolong. Yesus katakan, ampuni musuhmu. Kita harus belajar. Berdoa bagi orang yang mencelakakan kamu. Kita harus belajar seperti itu. Gampang tidak? Tidak gampang, saudara. Saya yakin tidak gampang. Tapi sekali lagi, ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Kita minta kekuatan daripada Roh Kudus supaya setiap kita yang penuh dengan kelemahan ini, punya latar belakang yang bobrok ini, yang sulit dimenangkan oleh Tuhan Yesus, kita mau belajar taat pada Kristus Yesus, setia kepada Dia, dan tidak mau digoyahkan oleh kuasa-kuasa lain. Bahkan kita tidak mau terlena dengan kebebasan sehingga membuat hal-hal yang tidak berkenan
di hadapan Tuhan. Bebas boleh, merdeka boleh, tapi bukan sesuka hatinya. Bebas boleh, merdeka boleh, tapi bukan apa saja boleh kita lakukan. Saudara yang saya kasih Tuhan, demikianlah kita pelajari tentang kebebasan ini. Saya harap kita yang sudah bebas dari dosa, yang sudah diselamatkan oleh Kristus, kita mesti bebas hidup setia kepada Dia. Mari kita berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada masa-masa kita merasa terikat dan kita ingin bebas, kita ingin terlepas, kita ingin supaya kita bisa ambil keputusan sendiri. Kita ingin supaya tidak ada orang yang melarang kita. Tapi setelah kita merenung-renungkan kembali, ternyata kadang Tuhan memakai orang-orang yang melarang, orang-orang yang menjadikan itu sebagai peringatan buat kita, orang-orang yang menghalangi kita. Justru mereka adalah orang-orang yang kadangkala Tuhan pakai untuk menolong kita. Supaya kita tidak terlalu cepat mengambil keputusan yang salah. Supaya kita tidak terlalu cepat melakukan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus berkatilah setiap jemaat yang ada di sini Tuhan. Dalam segala keterbatasan kami Tuhan. Kami hidup di perantauan jauh dari sanak famili, keluarga. Kami mau hidup yang setia kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kadang kesibukan teman, kesibukan orang-orang dekat mereka tidak sanggup untuk merawat, memperhatikan kami. Apalagi mungkin kami tidak mau berterus terang kepada teman-teman, tidak bisa mengetahui apa yang menjadikan kesulitan dalam hidup kami. Itu sebab Tuhan, hanya kepadamu kami bersandar, minta pertolongan, supaya kami boleh pakai kebebasan yang Engkau berikan untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk berjalan di jalannya Tuhan, bukan berjalan di jalannya iblis ataupun kuasa dosa. Tolong kami, pakai kami Tuhan, supaya kami menjaga, memelihara keselamatan yang Engkau berikan pada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu. Anugerah-Mu berlimpah dalam hidupku. Pemeliharaan-Mu nyata, perlindungan yang tiada henti. Kau selalu ada di setiap langkahku. Kau beri kesempatan untuk balas kasih-Mu. Terimalah persembahanku dengan hati tulus. Saat ku lemah